Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anggara dengan NPM 257825051 dari kelas 2B Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan melanjutkan tugas handphone video presentasi yaitu pada modul 9 yaitu tentang resolusi alamat. Jadi pada materi yang pertama yaitu ada tujuan pada jaringan yang sama. Di sini ada dua alamat utama yang diberikan kepada sebuah perangkat pada jaringan LAN, yaitu yang pertama itu alamat fisik atau alamat MAC yang digunakan untuk komunikasi NIC ke NIC pada jaringan Ethernet yang sama. Yang kedua yaitu ada alamat logis atau alamat IP yang digunakan untuk mengirim paket perangkat sumber ke perangkat tujuan. Oke, jadi di sini ada frame Ethernet layer 2 di mana MAC tujuan itu adalah untuk menyederhanakan IP ya. Kalau alamat sumber yaitu mensederhanakan dari NIC Ethernet pada PC 1. Terus paket IP layer 3 itu berisi seperti IP persumber sumber itu adalah alamat IP dari PC 1, sedangkan untuk alamat IP 4 yaitu sumber dari alamat si IP versi PC 2 ya. Oke, lanjut pada materi kedua itu tujuan pada jaringan jarak jauh yang dimana ketika alamat IP tujuan IP versi 4 atau 6 berada di jaringan jarak jauh, alamat MAC tujuan akan menjadi alamat gateway default host yaitu antarmuka router. Jadi contohnya itu seperti pada gambar di sini ya. Jadi internetnya itu ada di pada router G ini, router R2. Lalu alamat IP 4 tujuannya itu 10.1.10 yaitu di sini di sisi ini. Itu tujuannya itu ada di BB yaitu si router R1 ya. Gitu contohnya. Dari dalam PC 1 ingin mirip ke PC 2 yaitu terletak pada jarak karena alamat versi 4 tujuan tidak berada jaringan lokal yang sama dengan PC 1. Oke. Pada materi yang ketiga itu paket terang mengidentifikasi alamat MAC yang dalam aktivitas ini kita tuh kayak menyelesaikan tujuannya seperti itu kayak ngumpulin informasi PDU, komunikasi jaringan lokal dan mengumpulkan informasi PDU komunikasi jaringan jarak jauh. Oke, lanjut pada materi yang 9.2 itu ARP. Di sini kita transferkan terlebih dahulu. Oke, yang pertama itu pada materi pertama itu gambaran umum ARP. Nah, jika misal kita tuh sering gunain protokol komunikasi IP versi 4, maka address resolution protokol ARP adalah yang Anda perlukan untuk memetakan alamat IP versi 4 ke alamat MAC. Jadi setiap perangkat IP pada jaringan Anda memiliki MAC Ethernet yang unik. Jadi contohnya seperti di sini kan ada mengirim layer 2. Jadi ada dua alamat sih MAC tujuan itu di mana Ethernet dari perangkat tujuan pada segmen jaringan lokal yang sama, sedangkan untuk MAC sumber yaitu pada host sumbernya. Oke, materi yang kedua itu fungsi ARP. Di sini ada dua jenis tabel ARP-nya. Itu yang pertama itu jika alamat IP versi 4 tujuan paket berada di jaringan sama, alamat IP versi 4 sumber perangkat akan mencari alamat IP versi 4 tujuan tersebut di tabel ARP. Nah, misal jika tujuan berada di jaringan berbeda dengan alamat IP versi 4 sumber, perangkat akan mencari alamat IP versi 4 gateway default di tabel ARP. Nah, dalam kedua kasus tersebut kan pencarian dilakukan untuk alamat IP versi 4 dan alamat MAC yang sesuai untuk perangkat tersebut. Jadi setiap entry atau baris dalam ARP memiliki IP versi 4 dalam alamat MAC. Jadi kita tuh menyebutnya hubungan antara kedua nilai tersebut sebagai pemetaan. Oke. Lanjut di sini video kita skip nyampai 2.6 ya. Itu pada 2.6 yaitu menghapus entry dari tabel. Jadi kita tuh mengatur waktu chat dan menghapus entry ARP yang belum digunakan selama periode waktu tertentu. Jadi waktu tersebut berbeda tergantung pada sistem operasi perangkat. Misalnya sistem operasi Windows yang lebih baru menyimpan entry tabel ARP antara 15 dan 45 detik seperti yang dilihat pada gambar. Jadi di sini contoh gambarnya. Di PCI itu saya akan menghapus entry ARP jika saya tidak menggunakannya dalam waktu 15 hingga 45 detik. Jadi dia itu akan menghapus entry ARP-nya selama dia tidak menggunakan waktu 15 hingga 45 detik ya.
Oke, di sini ada contoh gambar tabel ARP pada jaringan ya di sini yaitu R1. Kita untuk perintah melihat tabelnya itu show IP ARP dan dia akan memunculkan seperti protokol, address, terus hardware, address, tipe dan interface-nya gitu. Jadi pada 2.8 itu masalah ARP, siaran ARP dan pemalsuan. Nah, sebagian frame siaran permintaan ARP diterima dan diproses oleh setiap perangkat di jaringan lokal. Pada jaringan bisnis, tipikal siaran ini mungkin hanya berdampak minimal pada kinerja jaringan. Namun, jika jumlah besar perangkat dihidupkan dan semuanya mulai mengakses layanan jaringan secara bersamaan, mungkin akan terjadi penurunan kinerja pada jarak waktu yang singkat. Nah, contohnya itu seperti pada di gambar ini, dia menggunakan media bersama secara atau menggunakan akses ganda. Jadi dia itu akan menurunkan performa si jaringannya atau si ARP. Nah, di beberapa kasus juga penggunaan ARP dapat menunjukkan potensi risiko keamanan dan pelaku ancaman dapat menggunakan spoofing ARP untuk melakukan serangan peracunan ARP atau akan kayak memberi virus lah ya. Oke, di sini tentang latihan. Ini juga lanjut pada penemuan tetangga IP versi 6. Jadi kita di sini sudah masuk pada materi 3. Oke, kita translate terlebih dahulu. Oke, pada 3.1 ini hanya video ya, penjelasan. Mungkin kita akan lanjut pada 3.2 yaitu pesan penemuan tetangga IP versi 6, yaitu di mana IP versi 6 Neckboard Recovery terkadang disebut sebagai ND atau NDP dalam kursus ini. Jadi kita tuh menyebutnya sebagai ND. Nah, jadi ND ini kayak menyediakan resolusi alamat, penemuan router dan layanan pengalihan untuk IP versi 6 menggunakan IP versi ISMPv6. Dia juga menggunakan pesan isinya melakukan layanan seperti yaitu ada 5 layanan, jadi seperti permintaan dari tetangga, iklan tetangga, permintaan router, iklan router, dan pengalihan. Oke, jadi kita lanjut pada 3.3 itu penemuan tetangga IP versi 6 itu di resolusi alamat. Jadi sama seperti ARP, jadi perangkat IP versi 6 ini menggunakan IP versi 6 ND untuk menentukan alamat MAC dari perangkat yang memiliki alamat IP versi 6 yang diketahui. Jadi pesan ICMP v6, Neckboard Solution, dan Neckboard Advertisement digunakan untuk resolusi alamat ini dimirip dengan permintaan ARP dan balasan ARP yang digunakan oleh ARP untuk IP versi 4. Jadi misalnya kayak kita anggap PC1 ingin melakukan ping ke PC2. Jadi dia akan memberikan alamat IP versi 6 2006 DB8 acak 11. Terus untuk menentukan alamat MAC IP versi 6 yang diketahui PC1 mengirimkan pesan ICMP v6 Neckboard Solution seperti disebutkan pada gambar. Jadi PC1 ini kayak akan ngirim sebuah pesan ke menggunakan ICMP v6 kayak misal hai 2001 DB8 acet 110 saya 2001 dia kayak mengirimkan saling inilah mengirim pesan alamat MAC saya adalah gitu. Jadi pesan permintaan tetangga ICMP v6 dikirim menggunakan alamat multicast Ethernet dan IP versi 6 khusus. Nah, kemungkinan NIC Ethernet perangkat menerima dan menentukan apakah pesan permintaan tetangga tersebut ditujukan dirinya sendiri tanpa harus mengirimnya ke sistem operasi untuk diproses. PC2 memulai pesan tersebut dengan pesan ICMP 6 Neckboard Advertisement mencatatkan alamat MAC-nya. Oke, di sini pas 3.4 atau materi terakhir itu dimana agar suatu perangkat dapat berkomunikasi dengan perangkat lain, alamat MAC perangkat tujuan harus diketahui. Dengan IP versi 6, sebuah proses disebut Neckboard Recovery pertama atas menentukan alamat MAC tujuan. Oke, di sini sudah selesai. Mungkin itu saja untuk presentasi atau penjelasan tentang modul 9 dari saya. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.